tetap akan memilih Engkau, bersamamu, di pelukmu, di hadiratmu. Walau badai datang silih berganti, aku tetap akan memuji Engkau, mengasihimu, menyayangimu, dan mencintaimu. Kau takkan pernah tergantikan dengan segala yang ada di dunia. Hanya dirimu, hanya kau satu, Yesus kau cintaku. Ku sembah kau Tuhan, kasih-Mu terlebih besar, nyata dalamku. Ku sembah kau Yesus, cinta-Mu terlebih mulia, penuhi hidupku. Walau badai datang silih berganti, aku tetap akan memuji Engkau, mengasihimu, menyayangimu, dan mencintaimu. Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Lebih
Terima kasih Bapa yang baik. Betapa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan kediaman-Mu Tuhan. Kami rindu masuk ke dalam pelataran, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu yang mengenyangkan kami. Sebab itu yang memuaskan kami. Hadirat-Mu itu yang memuaskan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami katakan terpujilah Engkau Tuhan. Dulu kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang rindu masuk ke dalam gerbangnya Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari bersuka cita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Yes God. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama masuk dalam gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh baik Tuhan. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. We praise you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Tak berlagu-ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku.
Engkau terus membawa kami Tuhan berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Hanya dengan-Mu Tuhan, hanya dengan-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa Tuhan senantiasa menopang hidup kami, menuntun jalan kami setiap hari Tuhan, membawa hidup kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa kami yang baik.
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Yesus. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau Allah hadir di tempat ini Tuhan. Menguatkan kami Tuhan. Menguatkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami, Allah yang beserta hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan ketika kami tidak menyadari Engkau, Engkau pun hadir di sana. Bahkan ketika kami tidak bisa merasakan Engkau, Engkau tetap ada di sana. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Terima kasih Tuhan, dan Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau memelihara hidup kami, menjadikan kami indah di matamu, memakai kami menjadi alat kemuliaan bagi namamu. Sebuah kehormatan kalau kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan namamu, mencerminkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Urapi semuanya kami dan hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Yesus. Senang kembali bertemu dengan saudara, sekalipun masih dengan online ya. Saudara, sebenarnya sudah sangat rindu kita boleh bertemu satu dengan yang lain.
Ya, tapi firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, pada pagi hari ini saudara, tema kita adalah cerminan Allah. Nah, saudara lihat ya betapa pentingnya topik ini, salah satu topik yang paling penting dalam hidup kita. Kita mengenal dan mengetahui siapakah diri kita ini. Ya, kalau kita tidak tahu siapa kita tidak tahu kemana kita akan melangkah dalam hidup ini. Nah, saudara, kita lihat di slide ini, saudaraku, cerminnya, saudaraku, gambar orangnya kelihatannya buram, saudaraku, ya. Nah, kenapa dalam hidup kita kerap kali seperti ini? Karena cerminannya, saudaraku, bukan yang dari Tuhan. Cerminannya adalah dunia ini. Ketika kita hidup dan mau mencoba mengenal diri kita, siapa diri kita, dan cerminnya salah atau cerminannya dari dunia ini, saudaraku, maka seumur hidup kita tidak akan pernah menemukan siapa diri kita. Nah, saudaraku, begitu banyak orang tertipu dalam kehidupannya, mencoba bercermin, memakai cermin dunia ini, saudaraku. Ya, tetapi cermin yang benar itu adalah firman Tuhan. Kalau kita mau mengetahui siapakah diri kita ini, saudaraku, kita perlu tahu, kita perlu bercermin dengan cermin yang benar. Sehingga saudaraku enggak seperti ini, saudara. Ya, kalau kita memiliki cermin yang benar, kita melihatnya dari kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menemukan siapakah diri kita yang sejati, siapakah diri kita yang sesungguhnya. Saudaraku, apakah topik ini penting ya di masa-masa pandemik begini, saudara? Apakah saudaraku ini penting? Dan kita berkata, aduh, kedengarannya terlalu berlebihan lah, ya, dan tidak mendarat terlalu jauh dari kenyataan hidup. Dan kayaknya topik ini enggak terlalu penting karena sekarang lagi masa pandemik begini, kita perlu sesuatu yang lebih mendarat, saudaraku. Sebenarnya, saudaraku, topik ini sangat mendarat, saudara. Ya. Kenapa, saudaraku? Karena kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak mengenal siapa diri kita, maka hidup kita di masa-masa seperti ini akan penuh dengan tekanan, depresi, ketakutan, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mengapa kita adalah cerminan Allah? Ya, firman Tuhan berkata begini, kita diciptakan Allah di dalam kandungan ibu kita, ya, dan Allah bahkan mengenal kita sebelum Dia membentuk kita. Jadi, saudaraku, kita adalah cerminan Allah. Kenapa? Karena Allah, ya, membentuk kita di dalam kandungan ibu kita. Tangan Allah, pemazmur nanti kita akan baca, saudaraku, pemazmur berkata bahwa Allah membentuk kita di dalam kandungan ibu kita. Ya, dan Allah bahkan mengenal kita sebelum Dia membentuk kita. Wow, dahsyat sekali. Mengetahui, saudaraku, seseorang, ada satu pribadi yang mengenal kita, ya, bahkan sebelum kita hadir di atas muka bumi ini, membuat hidup terasa lebih nyaman, saudaraku. Ada satu pribadi, yaitu Allah, yang sangat mengasihi kita, yang sangat mencintai kita. Dialah yang membentuk kita. Dialah yang menjadikan kita unik, saudaraku, sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, itu artinya bahwa di dalam diri kita ada benih Allah, atau benih Allah ada dalam hidup kita. Ya, bisa saudara bayangkan, ya, benih Allah ada di dalam diri kita. Ya, ketika Allah menjadikan manusia, Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam diri kita. Saudaraku, itu artinya roh Allah ada di dalam diri kita. Ya. Buatan adalah cerminan pembuatnya, atau pembuatnya dicerminkan oleh buatannya. Mobil, saudaraku, yang harganya berbeda, kalau dia buatan Jepang sama buatan China sama buatan Eropa, saudaraku. Ya. Handphone juga berbeda, ya. Mungkin bentuknya sama, tetapi buatannya berbeda, harganya juga berbeda.
Nah, saudara bisa bayangkan, saudaraku, kita adalah buatan Allah katanya. Dan seharusnya, sesungguhnya kita ini mencerminkan Allah di atas muka bumi ini. Kita ada di atas muka bumi ini bukan untuk tujuan bumi ini, tetapi kita ada di atas muka bumi ini adalah untuk mencerminkan Allah dimanapun engkau bekerja, apapun status sosialmu, seperti apapun kehidupanmu, kita semua mencerminkan Allah di dalam hidup kita. Ya, saudara, tadi di awal saya berbicara bahwa saudara, ya, kita kerap kali bercermin kepada cermin yang salah. Sehingga seumur hidup kita begitu banyak pergumulan. Mengejar apa yang dikejar oleh dunia ini. Mengejar sesuatu yang kita berpikir itu adalah yang berharga dalam kehidupan kita. Kita lupa, saudaraku, ya, bahwa yang salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah kita mencerminkan Allah. Ketika kita mencerminkan Allah dalam kehidupan kita, kita akan menemukan kedamaian batin yang sejati dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, saudara lihat, menenun itu artinya, saudaraku, satu-satu, bukan pabrikan. Jadi dalam pemazmur ini berkata, ketika Allah menjadikan kita, saudara, ya, Dia menenun kita dalam kandungan ibu kita, ya, masing-masing kita unik. Kita punya kecenderungan memuliakan Tuhan dengan cara yang unik. Dan semuanya kita, saudaraku, bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain di dalam memuliakan Tuhan. Saya bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup saudara, dan saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Wow, betapa luar biasanya. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur setiap hari kepada Tuhan. Ya, tidak henti-hentinya, saudara. Seharusnya kita bersyukur. Kadang-kadang kita hanya bersyukur ketika kita mendapat berkat dalam hidup kita. Kita jarang bersyukur dengan keberadaan kita saja. Ya, seharusnya dengan keberadaan kita saja, dengan hidup kita saja, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena masing-masing kita mencerminkan kemuliaan Allah. Siapa kita? Ya, saudaraku, tadinya adalah orang yang berdosa, hidup di dalam dosa, saudaraku, dipilih Allah. Ya, dijadikan Allah menjadi milik kepunyaannya, menjadi anaknya, dan sebuah hak istimewa. Saudara dan saya dipakai Tuhan, dan Tuhan tidak malu berkata, ini anakku nih. Ya, saya kasih contoh, ini anakku. Ya, aku mengasihi dia. Dia adalah cerminan diriku. Wow. Ya. Saudara, kadang-kadang sebagai orang tua, ya, orang tua bilang kepada anaknya begini, jangan malu-maluin papa dong, ya, jangan kamu buat malu papa, hidup kamu harus benar, jangan malu-maluin papa, gitu ya. Nah, tetapi Allah, saudaraku, tidak pernah mengancam kita dengan perkataan itu. Allah tidak pernah, saudaraku, malu terhadap kita sebagai anaknya, bahkan kerap kali kita yang malu sebagai anak Allah, saudara. Ya, kadang-kadang kita berdoa, saudaraku, kalau ada orang ramai di situ kita sungkan berdoa. Kita kadang-kadang malu mengakui, saudaraku, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, saudaraku, umat Tuhan, saudaraku. Kadang-kadang kita malu, saudara. Ya, padahal Tuhan tidak pernah malu, saudaraku, mengakui kita sebagai anaknya. Luar biasa, saudaraku. Ya, firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Di mana itu? Di dalam kandungan ibu kita. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Wow. Dan ketika Tuhan melihat kita sebagai bakal anak, dia bilang, wow, dahsyat, luar biasa. Ya. Allah melihat. Jadi mari jemaat Tuhan, hargai dirimu seperti Allah menghargai engkau. Ya, jangan lihat cermin dunia ini. Ya,
Jangan lihat cermin dunia ini. Orang itu berharga karena prestasinya, karena segala sesuatu yang dari luar. Tetapi kita berharga karena kita adalah ciptaan Allah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Kadang-kadang saudaraku, saya begitu terkagum kepada Tuhan. Melihat bagaimana cara Tuhan memimpin hidupku. Dan seharusnya juga begitu untuk kita semua. Mari kita mengagumi cara Tuhan. Ya, masing-masing kita berbeda, masing-masing kita unik di hadapan Tuhan. Ada benih Allah dalam hidup kita, saudaraku. Nah, saudaraku, dan Allah katanya membentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya, ya, Allah sudah menulis yang baik untuk hidup kita. Itulah sebabnya saya selalu berkata, saya nggak pernah menyesal menjadi hamba Tuhan. Ketika saya melihat jalan-jalan Tuhan, saya runut-runut jalan-jalan Tuhan, saya bilang, Tuhan dahsyat banget kau Tuhan, luar biasa Tuhan, hebat kau Tuhan. Ya, jadi hidup saya hari ini bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya, itu semata-mata hanya karena Tuhan saja, saudara. Saya sepertinya menikmati pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, memang melewati masa-masa sulit. Ya, tapi melewati masa-masa sulit pun banyak pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang saya bisa pelajari dalam hidup ini. Demikian kita juga dalam kehidupan kita, saudara. Ya, nah saudaraku, kita jangan terlalu fokus, ya, terlalu fokus kepada hal-hal dunia ini, saudaraku. Kita harus bisa membagi pikiran dan hati kita, ya, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Ya, kadang-kadang saudara, kalau kita punya masalah, itu sepanjang hari memenuhi pikiran kita, menguasai perasaan kita. Sampai kita nggak bisa lagi bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita begitu dikuasai. Berapa banyak dalam hidup, saya juga ngalamin, saudara, saya nyadarin, ya, ketika ada satu persoalan, itu bisa kehilangan sukacita. Jadi kadang-kadang istri saya tanya, Pak gimana gini-gini, saya bilang nggak tahu. Kenapa? Saya sangat dikuasai itu, saudaraku, sampai kadang-kadang kita nggak bisa bersyukur. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya oleh karena satu persoalan, semua berkat Tuhan, semua kebaikan Tuhan kita lupakan, saudaraku. Dan ingat, saudaraku, jalan-jalan Tuhan ke depan, saudaraku, dalam kehidupan kita selalu jalan yang baik. Bukankah firman Tuhan berkata, rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau ukuran saudara selalu dari dunia ini, mungkin kau berkata, kok begini kehidupanku? No, saudara, bukan itu. Ya, ukurannya bukan begitu, saudara. Ukurannya adalah, apakah saudaraku memiliki damai dalam hidupmu? Apakah engkau sanggup melewati persoalan-persoalan hidupmu? Nah, itu ukuran suksesnya begitu, saudara. Ya, apakah engkau kuat? Apakah engkau menjadi berkat? Apakah engkau menjadi inspirasi? Apakah hidupmu bermakna? Ya, itu ukuran suksesnya, saudara. Jangan ukur ukuran suksesmu dengan ukuran dunia ini. Ya. Dan pemazmur berkata, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih besar daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Dahsyat sekali. Ini lagu, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan. Tuhan masih tetap ada sekalipun kita nggak bisa merasakan Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, ketika saudara berdoa pagi hari, mungkin saudara kelelahan, kecapean, nggak bisa merasakan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu kepadamu, ya, apakah Tuhan tidak ada bersama dengan engkau? Tetap aja bersama dengan engkau. Ketika engkau tidak bisa merasakan Tuhan, Tuhan tetap ada. Ya, itu luar biasanya Allah kita, Allah yang hebat dan dahsyat. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ini poin pentingnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
kita, saudaraku, dijadikan oleh Allah serupa dan segambar dengan Dia. Kita adalah cerminan Allah untuk berkuasa, bukan dikuasai. Ya, kita berkuasa, saudaraku. Ya, bukan dikuasai. Kalau kita dikuasai, kita hidup penuh dengan ketakutan, saudaraku. Kita diperbudak. Ya, kita penuh dengan pergumulan. Ya, sebenarnya orang-orang percaya itu berkuasa. Berkuasa artinya merdeka. Berkuasa artinya berotoritas. Kita berotoritas atas masa-masa pandemik ini, saudara. Ya, kita berotoritas dalam hidup kita, bahkan di masa-masa yang seperti ini. Ya, jadi ingat, saudaraku, bahwa kita ini adalah cerminan Allah. Kenali siapa diri kita di dalam Tuhan. Ya, oke. Dosa merusak gambar Allah dalam hidup kita. Ya. Kenapa manusia, ya, kecenderungan hatinya katanya melakukan kejahatan di atas muka bumi, itu dimulai daripada dosa. Dosa itu merusak gambar Allah yang ada di dalam diri kita. Ya, itulah sebabnya pada zaman Nabi Nuh, saudaraku, Allah menurunkan air bah. Ya, karena Allah begitu katanya sampai di dalam Alkitab menyesal telah menciptakan manusia. Karena kecenderungan hati manusia katanya selalu melahirkan kejahatan. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib untuk mengembalikan kita kepada gambar Allah yang semula. Ingat, kita hanya bisa beroperasi dengan baik. Jadi salah satu tujuan hidup kita kembali adalah sebuah proses kembali kepada gambar Allah yang sejati. Nah, jadi jangan, saudara, kita mendapatkan banyak hal dalam hidup kita, tapi kita kehilangan gambar Allah yang sejati. Jadi salah satu tujuan kita dalam kehidupan ini adalah untuk kembali kepada proses apa? Proses kembali memiliki gambar Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu adalah salah satu proses mengembalikan kita, ya, keserupaan dan kesegembaran kita dengan Allah dalam kehidupan kita. Hanya dengan itu kita boleh menjadi berkat dalam hidup ini. Nah, yang kedua, kita mencerminkan Allah melalui proses perubahan pikiran, keintiman dan pertumbuhan karakter serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku, betapa pentingnya kita mengalami perubahan pikiran. Ya, lewat perubahan pikiranlah kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Salah satunya, saudaraku, firman Tuhan bilang begini. Oke, kita bisa mengubah masa depan kita dengan mengubah pikiran kita. Saudara mau mengubah masa depanmu? Engkau mau mengubah hidupmu? Paling sederhana, ubah pikiranmu. Efesus 4 ayat 23 dikatakan begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tetapi saya lebih suka, saudaraku, dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris dari NIV berkata begini, to be made new in the attitude of your minds. Ya, jadi saudaraku, sikap dibuat baru di dalam sikap daripada pikiranmu. Nah, saudaraku, ternyata di dalam diri kita ini, di dalam pikiran-pikiran kita ini sudah ada sikap-sikap. Ya, kalau berbicara sesuatu udah ada sikap pikiran kita. Ya, berbicara apapun kita udah punya sikap. Cara kita memandang sesuatu, cara kita bertindak terhadap sesuatu sudah ada di dalam pikiran kita. Makanya Paulus mengingatkan, jangan menjadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sekalipun saudara kita sudah dilahirkan baru, tapi kita tidak mengalami pembaharuan pikiran, kita tidak diperbaharui daripada sikap dari pikiran kita, maka hidup kita sama dengan dunia ini. Betapa pentingnya kita mengalami pembaharuan pikiran setiap hari. Kalau enggak, hidup kita enggak berubah, saudara. Sekalipun Roh Allah sudah ada di dalam diri kita. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu.
Efesus 4:16 dan 17 dikatakan, mereka itu dari pikiran, perasaan mereka sudah tumpul, mereka melakukan kejahatan kembali. Dan pernyataan ini benar menurut saya, saudara. Seseorang berkata begini, perhatikan pikiranmu, pikiran itu akan jadi perkataan. Dengarkan perkataan, sederhananya begini, dengarkan perkataan saudara. Perkataan saudara itu berasal dari mana? Dari pikiran-pikiran saudara. Pikiran saudara akan menjadi perkataan. Ketika saudara berpikir mencurigai seseorang, maka perkataan-perkataan saudara pun akan keluar maka pikiran saudara, pikiran mencurigai itu akan keluar dalam bentuk perkataan. Jadi perhatikan pikiran Anda, pikiran itu akan jadi perkataan. Perhatikan perkataan Anda, itu akan jadi tindakan. Perhatikan tindakan Anda, itu akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda, kebiasaan itu akan menjadi karakter, dan perhatikan karakter Anda, karena itu akan menjadi masa depan Anda. Artinya apa? Gantikan pikiran-pikiran duniawimu, gantikan pikiran-pikiranmu yang tidak sesuai dengan kebenaran, gantikan dengan firman Allah. Makanya firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Sama seperti tubuh kita perlu makan, pikiran kita juga perlu diberi makan. Setiap pagi, beri makan pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Beri makan pikiranmu dengan kebenaran. Renungkan kebenaran tersebut sampai membuat sebuah jaringan baru di dalam pikiranmu. Gantikan pikiranmu. Berapa banyak? Oh, saudaraku, saya mulai ngerasa begini. Setiap bangun pagi, saudaraku, saya mulai merasa ada sukacita. Hei, kenapa ini ya? Dulu, saudaraku, selalu ada tekanan waktu bangun pagi. Kenapa itu? Tapi ketika saya mulai belajar, saudaraku, ingat, sebuah kebiasaan baru akan kita peroleh kalau itu kita tekun lakukan selama 63 hari. Ya, kalau saudara mau menjadi orang yang bersyukur dalam hidupmu, bangunlah selama 63 hari. Maka bersyukur sekarang menjadi bahagian hidupmu dan otomatis. Wow. Ya. Bersyukur, memuji Tuhan. Ketika ada persoalan, puji Tuhan. Saudara lakukan selama 63 hari, itu sudah menjadi respon otomatis. Sudah tinggal di dalam alam bawah sadar saudara. Indah enggak, saudara? Sebenarnya hidup ini sangat luar biasa, sangat indah, tidak tergantung daripada apapun persoalan yang kita hadapi. Ya, kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang benar dalam hidup kita, maka kita akan mampu menghadapinya. Itulah sebabnya, saudaraku, beri makan pikiranmu. Ya, kalau pikiranmu nggak kau beri makan, maka yang pop up itu adalah hal-hal yang dari alam bawah sadar. Kebanyakan yang dari alam bawah sadar itu adalah hal-hal yang negatif. Makanya, saudaraku, dengan sengaja masukkanlah, sama seperti begini. Kalau saudara mau tubuh sehat, makanlah makanan-makanan sehat. Dengan sengaja saudara menghindari makanan-makanan yang tidak sehat, dan dengan sengaja saudara memakan makanan yang sehat, maka tubuhmu sehat. Demikian juga dengan pikiranmu. Kalau engkau mau memiliki pikiran yang baik, saudaraku, mau memiliki hidup yang baik, memiliki masa depan yang baik, sengajalah memasukkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, merenungkannya. Bacalah buku-buku yang menolong saudara, menginspirasi saudara, menggerakkan saudara, untuk saudara memiliki masa depan yang baik. Firman Tuhan kepada Yosua berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Pesan Tuhan ketika mereka memasuki tanah Kanaan, bukan atur barisan dan lain sebagainya. Pesan Tuhan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Aneh. Apa yang menyebabkan bangsa Israel enggak masuk tanah Kanaan? Pikiran mereka masih di Mesir. Masih pikiran Mesir. Kenapa banyak orang tidak menikmati janji-janji Tuhan? Karena mereka masih memiliki pikiran-pikiran duniawi yang belum berubah.
Makanya hidup mereka tidak berubah. Mereka tidak menikmati janji-janji Tuhan. Mereka hidup dengan kekuatan mereka semata-mata. Firman Tuhan berkata, orang benar hidup karena iman. Bukan karena kekuatan dan kerja kerasnya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Apa yang kau alami kalau engkau memiliki iman, pengharapan dan kasih dalam hidupmu, kau tidak pernah berhenti. Apapun yang orang lakukan kepadamu, kau akan berkata, Tuhan pasti akan tolong aku lagi. Tuhan pasti akan berkati aku lagi. Aku adalah anak Tuhan. Tuhan pasti tolong aku kembali. Kenapa? Pikiran saudara-saudara sudah perlengkapi dengan hal-hal yang demikian. Saudara berkata, tidak ada yang bisa menghentikan aku sebab Allahku yang memberkati hidupku. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepadaku karena Allahku selalu memberkati. Wah, saya mau nanya, muncul gak semangat hidup seperti itu? Ya, saudara akan memiliki semangat, saudara akan memiliki pengharapan dalam kehidupanmu. Jadi saudara, kalau engkau mau mengubah masa depanmu, pertama-tama lihat pikiranmu. Apakah, ini penting sekali, apakah pikiran-pikiran Anda bekerja untuk kebaikan Anda? Atau apakah pikiran-pikiran Anda bekerja melawan Anda? Kalau engkau memiliki pemikiran membenci orang lain, dendam kepada orang lain, sebenarnya pikiran-pikiranmu itu sedang melawan engkau. Karena ketika engkau membenci, ketika engkau mendendam kepada seseorang lain, ketika amarahmu meledak-ledak, kau sedang bekerja melawan tubuhmu sendiri. Ingat, tubuh kita itu hanya mengikuti apa yang disampaikan, apa yang engkau pikirkan. Saya kasih contoh sederhana begini. Coba tutup mata saudara. Ya, jemaat Tuhan tutup mata saudara. Sekarang saya ambil asam jeruk nipis. Ya, lalu asam jeruk nipis itu saya potong, bayangkan. Lalu saudara buka mulut saudara, saya teteskan sekarang asam jeruk nipisnya ke lidah saudara. Apa yang terjadi? Air liur saudara keluar, tapi sebenarnya ada enggak jeruk nipisnya? Enggak ada. Ada di mana? Ada di dalam pikiran saudara. Betapa hebatnya kuasa pemikiran kita, saudara. Nah, coba lihat. Di dalam pemikiranmu ada iman atau ada kemustahilan. Selalu ada batasan. Ya, selalu ada hal-hal yang membatasi hidup saudara. Enggak mungkin. Mana bisa. Setiap kali ada kesempatan saudara bilang enggak mungkin. Saudara selalu melihat orang lain tidak menyukai saudara. Saudara selalu melihat orang lain menentang hidup saudara. Selalu saudara melihat kesialan dalam hidup saudara. Bayangkan saudara. Itu artinya pikiranmu bekerja menentang engkau. Bukan untuk kebaikanmu. Kalau engkau berpikir, saudaraku, dalam kehidupanmu bahwa orang-orang mengasihimu. Tuhan, dulu pertama siapa? Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu. Tuhan sayang kepadamu. Tuhan mengampunimu. Itu artinya pikiran-pikiranmu bekerja untuk kebaikan hidupmu. Itulah sebabnya makanya perlu dikonsumsi firman Tuhan yang demikian. Tapi kalau engkau berpikir Tuhan menghukummu, Tuhan tidak mencintaimu, Tuhan membedakan engkau, selalu kesialan datang dalam hidupmu, itu artinya pikiran-pikiranmu bekerja melawan, menentang hidupmu. Dan kau harus bergumul dengan pikiran tersebut. Kenapa enggak berpikir bahwa Tuhan mengasihimu? Orang-orang di sekitarmu juga menyukaimu. Tapi kalau mereka ternyata tidak menyukaimu, it's okay, itu problem mereka, bukan problemmu. Coba cek pikiran saudara. Apakah pikiran-pikiranmu bekerja untuk kebaikanmu? Ataukah pikiran-pikiranmu bekerja melawan hidupmu? Ya. Apakah pikiran-pikiranmu memikirkan hal-hal yang suci? Atau pikiran-pikiranmu selalu memikirkan hal-hal yang jorok, hal-hal yang najis? Itu sedang melawan hidupmu. Akan menghancurkan hidupmu, akan menghancurkan masa depanmu.
Setelah kita lahir baru dan Roh Allah berdiam di dalam diri kita, itu artinya kita dapat memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dan kita punya potensi. Ini dahsyat. Potensinya apa? Hidup sekualitas dengan Allah seperti Yesus ketika hidup di dunia ini. Siapa ingin yang hidup sekualitas dengan Allah? Saya kepengen. Dan apakah itu mungkin? Bisa. Kenapa? Karena Roh Allah diam di dalam diri kita. Itu dahsyat sekali, saudara. Kita menjadi lebih dekat dengan, ada sebuah pernyataan yang bagus seperti ini. Kita menjadi lebih dekat dengan orang yang padanya kita sering berdoa bersama. Satu kali ngobrol-ngobrol ya dengan salah satu teman saya, saudara, ya tentang hubungan suami istri, ya. Saudaraku, udah banyak teknik yang coba dilakukan, ya, ikut seminar mungkin, baca buku dan lain sebagainya. Satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada dia begini, apakah kamu sering berdoa bersama dengan istri kamu? Dia ketawa. Oh gitu Pak ya. Ini yang jarang Pak. Jarang doa sama-sama. Doa sendiri-sendiri. Ya, itu salah satu. Kenapa keluarga itu nggak harmonis? Kenapa keluarga susah sekali bisa sepakat? Kenapa keluarga susah kali sepikiran? Demikian juga dengan gereja. Kenapa gereja, anggota gereja, komsel dan lain sebagainya susah sepakat? Kenapa? Karena jarang doa sama-sama. Coba praktek. Keluarga ya, ini keluarga di masa-masa pandemik ini. Banyak masalah enggak? Enggak usah belajar menyelesaikan masalah dulu. Doa sama-sama. Dulu di awal gereja kita mulai selalu ada pernyataan begini, ketika orang punya masalah, dia akan bicara sama pembinanya, lalu pembinanya akan tanya begini, kamu udah berdoa belum? Kalau belum, doa dulu. Karena doa itu penting. Jadi saudaraku, kalau keluarga nggak bisa nyatu, doa sama-sama. Doa. Ya, kenapa? Kalau kita sering berdoa bersama-sama dengan seseorang, kita menjadi dekat dengan orang tersebut. Ya, saudaraku, itu dengan otomatis akan terjadi kedekatan, akan terjadi keintiman satu dengan yang lain. Ya, kita menjadi berotoritas terhadap orang yang kita doakan. Kalau papamu, mamamu, teman-temanmu belum bertobat, doakan dulu. Berdoa buat mereka. Maka perkataan-perkataanmu itu akan memiliki wibawa kepada mereka. Perkataan-perkataanmu itu akan nancep ke dalam diri mereka. Mungkin kau berkata-kata sederhana saja, tapi kata-kata itu begitu dalam di dalam hidupnya, begitu mengubahkan hatinya. Kenapa? Karena saudara doain terus. Ya, saya melihat saudaraku perubahan-perubahan yang nyata ketika kami mendoakan ya beberapa topik dalam doa-doa kami melihat perubahan-perubahan yang nyata. Itu dahsyat sekali. Jadi jemaat Tuhan di masa-masa begini jangan lupa berdoa. Ya, di keluarga harus ada doa, setiap Sabtu kita doa, ikutin doa tersebut. Ya, keluarga harus berdoa, pribadi harus berdoa. Dan yang berikutnya apa katanya? Dan kita akan menjadi sama kepada siapa kita berdoa. Saya enggak buat di sini, dalam kitab Pemazmur bilang begini. Ya, mereka menyembah berhala. Yang punya mata tapi nggak bisa melihat, yang punya tangan tapi nggak bisa begini. Dan Alkitab seterusnya berkata begini, mereka menjadi sama dengan yang mereka sembah. Wow, artinya apa? Kalau kita menyembah Allah, itu artinya apa? Kita akan memiliki keserupaan dengan Allah. Ya, spiritnya Allah, kekuatannya Allah, hidupnya Allah akan diimpartasikan kepada kita. Dan sesudah itu kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dan diam di dalam aku. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas kita, Allah lah yang bekerja lewat kehidupan kita. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan intim, maka kita akan menjadi sama seperti Allah, sifat-sifat Allah dan kuasa Allah bermanifestasi lewat hidup kita. Nah ini, saudara lihat. Kita bisa hidup dengan penuh kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, pengendalian diri, menggantikan apa? Ini di masa pandemik ini, ketakutan, kesombongan, sifat lekas marah,
ketidaksabaran, membanggakan diri, sikap tidak mau mengampuni, pilihan-pilihan yang salah, problem-problem emosional masa lalu yang menghancurkan kita. Kita punya potensi hidup dengan yang di atas. Kita memiliki potensi hidup dengan penuh kasih. Ya, bukan dengan penuh ketakutan. Kita punya potensi hidup dengan penuh sukacita. Bukankah ini yang dicari orang hari-hari ini? Damai, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan hati, kesetiaan. Menggantikan hidup yang lama kita, ketakutan, kesombongan, sifat lekas marah, ketidaksabaran, membanggakan diri, sikap tidak mau mengampuni, pilihan-pilihan yang salah, problem-problem emosional, masa lalu yang menghancurkan kita. Dengar baik-baik, kita akan menjadi apapun sesuai dengan fokus utama kita. Kalau fokus hidupmu adalah persekutuanmu dengan Allah, kalau fokus hidupmu adalah merenungkan firman Tuhan, engkau akan menjadi sama seperti firman tersebut dan engkau akan menjadi sama seperti Allah dalam hidupmu. Karena apa? Kita akan menjadi apapun sesuai dengan fokus utama kita. Apa fokus utamamu hari ini? Engkau akan menjadi sama seperti itu. Kalau fokus utamamu adalah ketakutan, maka hidupmu penuh dengan ketakutan. Kalau fokus utamamu kasih, maka engkau bisa melihat semua orang dengan penuh kasih dan bisa mengimpartasi kasih kepada orang lain. Keserupaan dengan Kristus adalah jawaban untuk semua persoalan hidup. Di mana? Di gereja, di rumah tangga. Coba kalau di gereja, saya bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, saudara bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah gereja ini akan menjadi surga di bumi? Ya, kalau saya bertumbuh menjadi serupa Kristus, lalu istri saya berubah menjadi serupa Kristus, bertumbuh, lalu anak-anak saya bertumbuh menjadi serupa Kristus, bukankah ada surga di bumi? Dalam hal keuangan juga, bagaimana saudara melihat uang sama seperti Kristus memperlakukan uang ketika dia hidup? Bukankah saudaraku selalu akan ada kecukupan, akan selalu ada kemurahan, akan ada selalu kebaikan? Demikian juga dengan kesehatan. Saudara tidak lagi menjadi seorang pribadi yang takut. Saudara tidak lagi menjadi seorang pribadi yang terburu-buru. Saudara menjadi seorang yang tenang seperti Yesus. Bukankah tubuh saudara sehat? Demikian juga dalam hal hubungan-hubungan. Jawaban untuk semua persoalan hidup adalah keserupaan dengan Kristus. Bangsa Israel menggantikan cerminan gambar Allah dengan patung anak lembu emas. Sebenarnya Tuhan memilih bangsa Israel supaya apa? Supaya lewat bangsa Israel, orang-orang yang bangsa-bangsa lain bisa melihat. Seperti apakah Allah? Lihatlah orang Israel. Sebenarnya begitu. Tapi mereka menggantikan dengan patung anak lembu emas. Jangan gantikan, saudaraku. Salah satu tujuan hidupmu, salah satu siapa engkau adalah mencerminkan Allah. Lalu saudaraku, engkau melupakan itu, engkau menggantikannya dengan segala sesuatu yang bisa diberikan oleh dunia ini. Jangan gantikan cerminan kemuliaan Allah. Engkau adalah pengusung cerminan kemuliaan Allah. Jangan gantikan itu dengan apa? Kebendaan, segala sesuatu yang engkau peroleh di dalam hidup ini. Tidak salah engkau memperoleh segala sesuatu, tetapi itu bukan tentang siapa engkau. Siapa engkau adalah pengusung gambar Allah di dalam kehidupanmu. Jangan gantikan. Firman Tuhan berkata begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, lihat, pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati-hati dengan pikiran yang sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Firman Tuhan berkata, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, sebenarnya kita memang itulah manusia, saudara. Setiap kali orang ketika
seseorang dipanggil oleh Tuhan, yang dibacakan itu adalah semuanya kebanyakan adalah prestasi-prestasi selama dia hidup. Jarang yang dibacakan karakternya, saudara. Cerminan hidupnya, cerminan Kristus. Dia adalah seorang suami atau istri yang setia. Dia adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia adalah seorang bla 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 bla. Jarang sekali, saudaraku. Apakah semua prestasi-prestasi kita nanti akan diperhitungkan? Saya pikir yang Tuhan perhitungkan adalah karakter kita, saudara. Ya. Jadi mari kita tidak menggantikan kemuliaan Allah yang ada dalam hidup kita, dan kita selalu mengukur orang lain. Ya. Kadang-kadang unik, saudaraku. Ya, orang melihat kita selalu melihat penampilan kita. Ya, saudaraku, kalau orang dengan penampilan yang, saya tidak menyalahkan penampilan tentunya, tetapi orang selalu akan membedakan. Tempat duduk aja beda. Coba kalau saudara datang dalam satu pertemuan, sama-sama nggak dikenal, satu pakai jas, pakai mobil mewah dan lain sebagainya, saudara pasti disuruh duduk di bagian depan. Tapi kalau saudara datang dengan biasa-biasa, pakai helm misalnya, saudaraku, dan lain sebagainya, saudara akan bilang, tunggu dulu ya, nanti dicari tempatnya. Ya, itulah memang cara manusia, saudara. Manusia selalu menghargai hal-hal yang fana. Tetapi Tuhan berkata bahwa jangan kita gantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Yang terakhir, kita mencerminkan Allah melalui tindakan perbuatan hidup kita sehari-hari. Orang semuanya punya agama di Indonesia ini. Perlu kita memberitakan Injil. Tetapi Fransiskus dari Asisi berkata begini, beritakanlah Injil lewat perbuatanmu. Kalau perlu, pakai kata-katamu. Fransiskus dari Asisi memiliki dampak yang luas, saudaraku, di dalam kehidupannya. Ya, selama dia hidup, dia memberi dampak yang luas, saudaraku. Dia membangun banyak hal-hal yang sangat positif untuk memberkati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia berkata, beritakanlah Injil lewat perbuatanmu. Kalau perlu, pakai kata-katamu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka, for we are His workmanship. Artinya buatan Allah, His own master work. Kita adalah ciptaan yang utama, a work of art, ciptaan seni. Ya, created in Christ Jesus, reborn from above, dilahirkan kembali dari atas, spiritually transformed. Roh kita ditransformasi, renewed, diperbaharui, ready to be used, siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan baik. Ya, which God prepared, artinya Allah sudah sediakan. Jemaat yang kekasih, jangan ada jadi pengangguran di dalam kerajaan Allah. Engkau semuanya berguna untuk kerajaan Allah. Ya, bahkan di masa-masa seperti ini pun kalau engkau mau, ya, engkau berdoa. Satu kali saya diberkati dengan seorang teman saya. Teman saya itu berdoa begini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di masa pandemik ini? Ya, saudara, satu kali dia berjalan dengan anaknya, ya, olahraga biasa seorang bapak, saudaraku, mau dekat dengan anaknya. Nah, lalu saudaraku, pada waktu anak prianya ini, ya, memegang tangannya, dia langsung tepiskan otomatis. Kenapa? Karena dia punya pengalaman di masa lalu, dia nggak suka. Kayaknya kalau dengan laki-laki itu berpegangan tangan, dia ngerasa risih. Dia bilang kalau dengan istri dan anak perempuanku nggak ada masalah. Ya, dia merasa risih. Tapi Tuhan ingetin dia, kau mau dekat dengan anakmu, dan kau harus rajin untuk merangkul dia, memegang dia, dan akhirnya dia pegang, saudaraku, tangan anaknya. Tanpa sadar, saudaraku, orang-orang yang ada di daerah dia lihat, saudaraku. Itu semua katanya pengusaha-pengusaha dan orang-orang kaya, saudara. Dan orang-orang itu bilang begini sama dia. Ya, lalu saudaraku, orang-orang itu bilang begini, waduh, hebat ya kamu ya, bisa dekat dengan anakmu ya. Aduh, kami ini hidupnya parah kami. Ya, padahal mereka orang-orang kaya, saudaraku. Ya,
Kami nggak bisa dekat dengan anak-anak kami. Ya, kami ini cerita panjang lebar saudaraku. Dan akhirnya apa? Tuhan pakai dia hari ini untuk melayani orang-orang yang ada di komunitas tersebut, saudaraku. Saudara, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan pada masa begini? Ya, izinkan Tuhan menuntun engkau, saudaraku. Ya, apa yang Tuhan mau engkau untuk kerjakan hari-hari ini? Tanya sama Tuhan, saudaraku. Saya percaya bahwa dimanapun, apapun yang kau kerjakan, ini bukan bicara tentang apa yang kau kerjakan. Ini bicara tentang bagaimana engkau menjadi cerminan Allah. Bagaimana engkau menjadi saksi Kristus. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Pekerjaanmu penting, iya, tapi jauh lebih penting oleh hidupmu, di tempat pekerjaanmu, apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, engkau boleh membawa orang datang kepada Kristus. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena itulah nanti yang menjadi kemuliaanmu di surga. Itulah yang akan menjadi mahkotamu di surga. Jemaat yang kekasih, jangan sia-siakan waktu hidupmu. Jangan sia-siakan. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Tuhan akan tuntut engkau, saudaraku. Ya, mungkin Tuhan bawa engkau kepada sesuatu di mana engkau boleh jadi berkat di sana. Yang terakhir, di dalam Kristus tidak ada pengangguran. Sebab apa? Sebab Allah sudah menyediakan pekerjaan baik buat masing-masing kita, bahkan sebelum dunia dijadikan. Mari kita berdoa. Mari bersyukur kepada Tuhan, jemaat. Betapa Allah yang sudah menenun engkau dalam kandungan ibumu. Tuhan melihat engkau selagi bakal anak. Sebelum engkau bisa melakukan apa-apa, seorang bayi yang ada di dalam kandungan ibumu yang tidak berdaya dan hidupnya sangat bergantung kepada ibunya. Dan Allah sudah melihat engkau selagi engkau bakal anak. Dan Dia memelihara hidupmu sampai hari ini. Dia bahkan mengangkat engkau menjadi anaknya. Dia memilih engkau. Siapakah kita, saudara? Dan lagi yang luar biasa, Dia beri kehormatan kepada kita untuk menjadi cerminannya Tuhan. Wow. Tidak sembarangan orang biasanya akan dipilih oleh seseorang menjadi representatifnya. Sama seperti bangsa ini tidak sembarangan memilih orang menjadi duta besarnya di negara lain. Pasti orang yang qualified, orang yang terpandang, orang yang terpelajar. Tapi Paulus berkata, ketika kita dipilih menjadi anaknya, tidak banyak di antara kita adalah orang yang terkenal. Tidak banyak di antara kita adalah orang yang terpandang. Tidak banyak dari kita adalah orang-orang yang pintar. Tetapi Tuhan bukakan kepada kita orang-orang yang kecil ini. Tetapi Tuhan memberi kepada kita anugerah. Mari bersyukur jemaat Tuhan. Mari berterima kasih. Jangan sampai engkau tetap merasa enggak puas di dalam hidupmu. Mari bersyukur. Coba ingat perjalanan kehidupanmu. Bagaimana sampai hari ini engkau dipilih oleh Tuhan, mengenal Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dalam hidupmu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Jemaat yang kekasih, mari hari ini ambil waktu khusus untuk kau bersyukur, bukan karena apa yang kau miliki, tetapi oleh karena hidupmu sendiri. Bersyukur betapa Tuhan mencintaimu dan mengasihimu, betapa Allah sudah menenun engkau dalam kandungan ibumu, mengasihimu dan melihat engkau selagi bakal anak, dan mengangkat engkau menjadi anaknya, bahkan memberkati hidupmu. Dan hari ini engkau dijadikannya menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Kalau hari-hari ini ada di antara engkau yang sudah jauh daripada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan hari ini. Berbaliklah dari jalan-jalanmu yang salah. Engkau tidak diciptakan oleh Allah untuk hidup di dalam jalan-jalan yang salah, tapi Tuhan menyediakan jalan-jalan yang indah dalam kehidupanmu. Allah sudah menulis tentang hari-hari hidupmu, dan Dia ingin engkau hidup di dalamnya. Dan Allah sudah menyediakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan bagimu, dan Allah ingin engkau hidup di dalamnya. Berapa banyak engkau sudah lari dari hadirat Tuhan, engkau lari dari persekutuanmu dengan Tuhan, engkau lari dari panggilan Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan mau memulihkan engkau kembali, menjadikan engkau anak yang dikasihinya, kembali mau dipakainya, diberi kehormatan. Berapa banyak engkau mau dipakai oleh Tuhan, diberi kehormatan, menjadi perwakilan Allah, menjadi cerminan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupanmu. Mari jemaat Tuhan, datang kepada Tuhan hari ini. Ini hidupku, katakan Tuhan, ini hidupku. Pakailah aku Tuhan seperti yang Kau mau. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus kerjakan? Seperti teman saya berkata, Tuhan, apa yang aku harus kerjakan hari-hari ini? Apa yang aku harus kerjakan ya Tuhan? Tuntun aku Tuhan, pimpin aku ya Tuhan. Biar masa-masa ini tidak menghentikan kita untuk memberitakan Injil. Biar masa-masa ini tidak menghentikan kita untuk melakukan perbuatan baik. Seperti Fransiskus dari Asisi berkata, beritakanlah Injil dengan perbuatanmu, dan kalau perlu perkayailah perkataanmu. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, betapa mulianya kita dalam pandangan Allah kita. Jangan kau bercermin dari dunia ini. Ketika engkau bercermin dari dunia ini, engkau akan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Tetapi kalau engkau bercermin kepada firman, maka engkau akan bersyukur dengan keberadaanmu. Maka engkau akan berterima kasih dengan keberadaanmu, dengan apapun yang ada padamu hari ini. Karena Allah punya rencana dalam hidupmu. Ketika engkau bercermin dari dunia ini, maka akan ada persaingan-persaingan. Tetapi kalau engkau bercermin daripada firman-Nya Kristus, maka akan ada saling melengkapi satu dengan yang lain. Akan saling melengkapi karena masing-masing orang mencerminkan kemuliaan Kristus. Saya bisa melihat kemuliaan Kristus dalam kehidupan saudara. Saudara bisa melihat kemuliaan Kristus dalam kehidupan saya. Dan kita bukan saling menghukum dan menghakimi, tapi kita saling menguatkan, saling melihat, saling bersyukur. Kenapa? Karena kita melihat kemuliaan Allah. Itu saling melengkapi. Karena gambar Allah dalam hidupku tidaklah lengkap tanpa gambar Allah di dalam dirimu. Secara pribadi saya sendiri tidak bisa mencerminkan gambar Allah yang utuh. Semuanya kita adalah sebuah kumpulan di dalam gereja, melihat sebagai sebuah cerminan Allah yang utuh. Jangan lihat kepada dunia ini. Cermin dunia ini akan membuat kita merasa nggak nyaman, merasa kita kurang puas, merasa kita terus menerus ada di dalam sebuah treadmill yang lari terus berlari namun tidak pernah kesampaian. Jangan pernah bandingkan dirimu. Lihatlah engkau satu pribadi yang unik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa sampai hari ini kita masih ada di atas muka bumi ini. Karena rencana Allah belum selesai dalam kehidupan kita. Dia mau pakai kita lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi.
Haleluya Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk keberadaanmu. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saudara, lihatlah pikiranmu. Beri makan pikiranmu setiap hari dengan firman Tuhan. Seperti tubuh membutuhkan makanan, pikiran juga membutuhkan makanan. Kalau tidak, maka semua dari alam bawah sadarmu yang belum dipulihkan akan muncul, akan meracuni hidupmu. Isilah pikiranmu dengan kebenaran, menggantikan semua racun-racun pikiran yang ada dalam tubuhmu, yang akan mencemari hidupmu, yang akan mencemari tubuhmu. Jesus. Kalau engkau mau mengubah masa depanmu, ubah pikiranmu. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, maka engkau akan beruntung dan engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Begitulah cara otak kita bekerja. Dia hanya akan bekerja sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau mengisi pikiran kami dengan kebenaran Tuhan. Kami mau memberi makan pikiran kami setiap pagi dengan kebenaran. Kami mau fokus kepada Allah saja dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jesus.
Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita semua bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita. Kita berdoa seperti Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya katakan, Amin.